Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau bahas soal ya kalau ada orang penipu baiknya kita layani atau enggak ya. Ya kebetulan penulis ini posisinya adalah sebagai apa ya? Ya bisa dibilang influencer atau lebih tepatnya mungkin admin ya. Nah karena admin ya penulis berusaha untuk menjaga agar grup atau channelnya itu masih tetap logis ya, mikir. Kalau ya memang nggak sedikit yang ngomong penulis ini gak logis, gak waras. Karena ya misalnya minyak goreng kok dicarikan campuran oli mesin, pikiran dari mana itu ya. Tapi ya penulis sering ya menjumpai orang-orang yang nggak masuk akal ini. Ya kebetulan penulis channelnya masih cukup kecil sehingga ya masih bisa lah untuk membalas komen-komen yang muncul itu. Sehari ya mungkin sekitar 60 komen. Sempat rame sehari 200 komen. Walah guys, kelabakan 200 komen aja kelabakan, apalagi waduh channel-channel lainnya sampai 1000 ya. Ya mungkin mungkin strategi penulis untuk tetap menjaga videonya dengan gaya naik di motor ini termasuk bagus dari sisi komenan ya, karena orang itu nggak suka lihat video yang dibuat dalam posisi sedang naik motor, nggak suka. Lebih suka kalau gambar slideshow, gambar diem, atau bahkan tanpa gambar ya. Tanpa gambar itu orang lebih suka, atau gambar-gambar lain yang tidak relevan daripada kalau naik motor. Sama juga kalau naik mobil, orang itu pingin lihat muka. Jadi kalau lihat muka itu biasanya videonya lebih populer. Jadi orang-orang yang ya cukup lama di YouTube itu, kalau videonya menampilkan muka itu minim 50.000 view. Kalau kelas penulis masih 500-an view gitu ya. Ada lebih ya wis anggap aja bonus, tapi kira-kira 500 lah. Channel satunya 100 atau 200. Ya bisa disyukuri ya, karena viewernya sedikit, yang komen masih bisa penulis jawab. Lek wis gak sempat itu ngeluh ya. Tapi balik lagi lah, kita ngomong soal orang-orang yang ya istilahnya ngaco lah ya. Kalau bahasa umumnya, bahasa internetnya adalah troll. TROLL. Troll itu tujuannya ngaco. Jadi omongannya bisa aja nggak jujur, bisa aja bohong, tapi ya seringnya ngaco. Kalau untuk orang Indonesia, rasanya nggak cuma untuk niat sabotase saja ya, tapi intinya adalah mencari kesenangan, mencari apa ya, hiburan. Jadi seneng ya membuli orang-orang gitu ya. Kalau orangnya bener, gimana caranya orangnya itu berpendapat salah. Jadi orang Indonesia itu seneng buat hoax. Maaf ya kalau ada yang tersinggung, tapi yo masalahnya kalau kita lihat fakta lah ya, kan banyak ya postingan-postingan di TikTok, di Twitter, ya Facebook terutama ya, gambar atau video
yang antara caption atau narasinya itu berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ya di YouTube ada juga sih ya, gambar bongkar mesin kondisinya hitam, terus ceritakan, oh ini loh gara-gara minyak goreng, padahal yo enggak, itu bukan cuma karena minyak goreng, karena hal yang lain-lain pun bisa. Dan ya itu videonya ternyata ya, sing apa, Bang Anjar channel itu kan ada video shot soal minyak goreng. Alah, kalau kita lihat video shot sebelumnya, itu gambar yang sama, video yang sama dipakai berkali-kali, cuma captionnya tok beda. Sebelumnya juga ada ya yang ngomong, oh ini gara-gara minyak goreng, tapi ya ternyata itu video recycle. Jadi video yang sama, captionnya tok dirubah, ceritanya macam-macam gitu ya. Ya tujuannya hanya untuk membuat orang tertarik nonton ya, bukan untuk pendidikan sama sekali. Kalau itu tujuannya jelas ya, viewer. Nah kalau yang komen-komen apa tujuannya nambah view? Kan ya enggak. Komen-komen itu seringnya adalah berusaha pamer ya. Kalau memang misalnya orangnya punya niatnya positif, jadi enggak niat ngaco gitu ya, tujuannya adalah untuk pamer, untuk membanggakan pengetahuan biasanya. Nah di situ juga biasanya ada menggoblok-goblokan, menghina macam-macam gitu ya, sambil WK. Padahal ilmunya salah, tetapi dia merasa benar dan ya menjelek-jelekkan pendapat orang lain. Kalau nggak setuju dianggap bodoh macam-macam, tapi tanpa penjelasan, tanpa dasar yang jelas. Yang masalah itu wes goblok-goblok no sekarep lah ya, arep menghina macam-macam wes karepmu lah. Yang penting informasinya bener. Yang jadi masalah adalah ketika penghinaan itu tidak disertai dengan informasi yang benar. Ngomongnya seakan-akan bener, seakan-akan ahli, seakan-akan jago banget. Ngomong punya omnya dari sini, punya kenalan dari sini, punya temen dari sini, punya kenalan yang pakar, punya kenalan orang lab. Tapi isi informasi yang disampaikan kacau. Jadi ya isinya omong kosong, salah. Nah orang kayak gini tuh kadang ngeyel, apalagi kalau yang diajak ngomong itu nggak ngerti celahnya, nggak ngerti kelemahan omongannya dia. Jadi kalau yang ngomong itu nggak bisa menebak salah omongannya dia di mana, wes kalau dijawab, wah makin panjang, makin berlarut-larut. Ya tentu dengan WK, dengan hinaan, dengan macam-macam sebutan jelek lah ya. Nah kalau jumpai orang kayak gitu gimana? Dilayani kah? Didebat kah? Nah orang-orang seperti itu kadang itu jahat ya. Karena jarang orang yang seperti itu baik, orangnya seringnya jahat. Nah kalau mau debat itu ya, orang-orang seperti itu coba cek apakah ada manfaatnya mendebat orang seperti itu. Apakah ada orang lain yang bakal juga mengikuti kalau kita debat orang itu?
Jadi kalau misal debatnya itu lewat yang apa jenenge PM, private message, mending nggak usah lah ya, nggak usah. Karena apa? Ya karena gunane orang-orang seperti itu biasanya pengecut ya, pengecut dan sifatnya buruk. Kalau kalah manggil temen, kalau apa menang membuli. Kalau nggak bisa panggil temen dia ya kabur. Jadi sama sekali nggak ada manfaatnya kalau itu dilakukan tanpa ada penonton ya, tanpa ada yang menyimak yang lain. Rugi. Misal kalau itu ada di sebuah komunitas, perhatikan juga itu komunitasnya komunitas apa. Karena kalau komunitasnya itu isinya orang-orang yang yo gak iso mikir, pertimbangkan apakah masih ada orang sehat di situ. Karena kadang isinya orang sakit semua, orang yang nggak bisa berpikir waras semua. Jadi ketika ditunjukkan sebuah fakta ya, ini loh ada penelitian di sini, ini loh ada apa bukti fakta real di sini. Kita nggak ngomong testimoni ya, tapi hasil uji, hasil eksperimen. Nah kalau itu masih dibantah, itu sudah warning besar, tanda merah ya istilahnya, apa red flag ya, bendera merah. Jadi kalau orang-orang di situ ya dikasih fakta, dikasih link masih membantah ya, itu wes hati-hati. Juga kalau kemudian ya mereka membalas dengan link, dengan informasi yang ketika kita verifikasi informasi tersebut ternyata isinya beda dari yang diklaimkan. Jadi entah itu gambar, entah itu link, entah itu video ya. Kita harus cek apakah benar yang mereka omongkan itu. Karena ya seringkali kalau di internet, kalau di Facebook, kalau di YouTube itu orang Indonesia berani ngomong beda dari yang sebenarnya. Wani bohong ya, berani sekali berbohong walau dia itu ngaku-ngaku insinyur, ngaku-ngaku pakar, ngaku-ngaku ngajar, ngaku-ngaku dosen, mahasiswa teknik kimia, mahasiswa apapun juga lah, sekolah S1, S2, S3. Mereka itu berani bohong. Bohong dengan gaya yang wah luar biasa. Hati-hati juga ketika ya mereka itu ngakunya ilmiah tapi nggak bisa ngasih link, nggak bisa ngasih bukti, cuma isinya ngomong tok. Itu hati-hati banget. Ngomong cuma permainan logika tok dari awal sampai akhir, atau berusaha mengalihkan pembicaraan, atau jadi berubah menghina, atau berubah jadi nyerang personal. Sering ya ada orang-orang tersebut, dan memang mungkin mereka itu sudah kebiasaan untuk bohong. Jadi generasi muda sekarang maaf ya, banyak sekali pembohong seperti itu. Banyak orang yang kalau ngomong terkesan logis tapi isinya bohong. Terus pokoknya parah lah. Jadi yang paling harus diingat itu adalah walau mereka mungkin ngomongnya terkesan logis, terkesan normal, terkesan yo asli profesor beneran nih, dosen beneran, tapi tetap ya harus hati-hati dengan yang jahat-jahat. Karena berani bohong saja itu udah jahat ya. Berani ngomong menghina itu kan sudah jahat. Jadi jangan heran bila mereka itu jadi kayak pengkhianat gitu, ngomong muter-muter terus membantah omongan sendiri,
ngomongnya A jawabannya B, ditanya lagi A jawabannya C gitu ya. Jadi bisa muter-muter gitu. Jadi kalau ngomong dengan orang seperti itu, selalu siapkan screenshot, selalu catat omongan dia, selalu rekam ya, entah gimana caranya. Karena ya dia bisa beralih muka suatu saat, dia bisa beralih pendapat, moro-moro jadi ngomong berubah gitu ya. Asalnya A jadi B, asalnya B jadi C gitu. Dan kalau kita itu ngomong dengan mereka, karena misalnya channelnya itu terbuka, dibaca banyak orang, masih banyak orang yang waras, masih banyak orang yang dia tahu lah bahwa yang real itu pakai data, yang real itu pakai link, yang real itu pakai eksperimen. Maka kalau kita menjelaskan, itu adalah menjelaskan ke orang lain, orang yang ikutan membaca. Jadi jangan berusaha meyakinkan omongan mereka itu. Jadi jangan berdebat yang tujuannya adalah untuk mencerahkan mereka, tapi berdebat untuk mencerahkan orang yang ikutan baca, orang yang ikutan nimbrung. Jadi kalau misal ada sesuatu yang orang lain itu nggak ngerti, kasih penjelasan yang detail, kasih penjelasan yang bisa membuat orang yang mengikuti itu jadi lebih paham. Jadi penjelasan itu jangan ditujukan ke yang ngomong-ngomong kosong itu, karena percuma ya ngomong dengan orang yang wis kadung suka ngomong kosong. Karena pasti omongannya nandindi, mayu nandindi, mencoba mencari alasan sehingga seakan-akan omongannya dia itu jadi benar, padahal salah. Jadi dia pasti akan mencari cara gimana omongan dia itu jadi terkesan benar, padahal sih tetap aja salah. Tahan. Jadi apapun ya usaha dari mereka itu untuk memancing omongan kita, untuk ngomong soal persona, ngomong soal apa, menjawab hinaan atau apa, wis abaikan. Jadi kita jawab dengan perspektif kita itu sebagai orang ketiga ya. Jadi jangan menjawab langsung omongan mereka, tapi kita menjelaskan ke orang lain yang ya kita anggap sebagai penonton. Kita menjelaskan ke penontonnya, bukan ke orang tersebut. Dan kalau kita menjelaskan, ya baiknya juga dengan referensi. Belajar caranya pakai Google yang benar. Jadi misal ingin mencari sesuatu ya, penulis rekomendasi pakai Google aja. Karena di Google itu fasilitas searching itu sangat hebat. Mau cari di website tertentu bisa, mau cari yang tanpa kata-kata tertentu bisa, mau cari yang harus ada kata tertentu juga bisa. Dan tanya ke mereka yang sudah biasa berargumentasi dengan ya orang yang suka hoax tersebut. Jangan tapi ya sekali-sekali menggunakan referensi dari omongan orang suhu gitu ya. Jangan berdasarkan omongan seseorang. Kita harus pakai referensi. Kalau itu berdasarkan eksperimen, ya kalau bisa eksperimennya langsung, link eksperimennya langsung. Kalau misalnya kita kurang informasi ya coba cari orang yang lebih mengerti informasi. Kadang karena yang berdebat itu seringnya memanfaatkan apa yang kita tidak tahu. Padahal informasi dia itu salah,
Tapi karena kita tidak tahu, kita jadi terpaksa harus menerima omongannya dia. Tapi ya kembali lagi, kita juga harus lihat tujuannya berdebat itu apa. Kalau nggak ada manfaatnya, baiknya nggak usah saja. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.